Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ijarah. Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum ijarah atau sewa menyewa. Banyak sekali hal-hal yang memang berkaitan dengan sewa menyewa. Contoh seperti tukang bangunan. Tuh si Amang tukang cukur. Ya. Itu salah satu contoh akad ijarah. Jasa kalau dalam bahasa Indonesia itu sama. Bisa berupa benda yang disewakannya itu. Bisa manfaat seseorang. Berarti jasa. Coba badut. Gitu. Itu namanya ijarah. Sewa menyewa. Wahia ijarah bikasril hamzati, dengan dibaca kasrah hamzahnya ijarah dalam kaul masyhur. Wahukia domuha, dan dihikayatkan domahnya berarti ujarah. Ada juga yang mengatakan ujarah. Wahia lugotan ismun lil ujroh. Secara bahasa adalah nama untuk upah. Itu secara bahasa. Wasar'an, sedangkan ijarah secara syara adalah akdun ala manfaatin maklumatin, akad akan suatu manfaat yang maklum, maksudatin yang dituju, qabilatin lil badli, yang menerima untuk diserah terimakan, wal ibahati, kemudian boleh, biiwadin, dengan adanya iwad atau pengganti, maklumin yang diketahui. Contoh, jadi dalam ijarah itu ada yang namanya mujir, orang yang menyewakan. Ada mustajir, orang yang menyewa. Ada ujroh. Ujroh itu upahnya. Contoh, saya sewakan HP ini kepadamu dalam jangka waktu 1 hari dengan harga 100.000. Itu namanya sewa. Itu kalau semisal dari saya ngomongnya. Tapi kalau dari pihak penyewa berarti saya nyewa HP ini kepadamu dengan harga 100.000 selama 1 hari. Itu namanya akad ijarah. Akdun, suatu akad. Ala manfaatin, akan suatu manfaat. Jadi yang disewakannya itu, yang didapatkan itu manfaat daripada HP-nya. Ya, bukan berarti HP-nya jadi milik si Jaid, enggak. Cuman manfaatnya doang. Kemudian bisa diserah terimakan, juga maklum. Jelaskan maklum, yang disewakannya apa? HP. Iwadnya, iwad itu berarti ujroh. Ya, iwadnya tadi berapa? 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Itu namanya ijarah. Jadi harus seperti itu. Kemudian wa syaratu kullin minal mu'jir wal mustajir, ya, syarat masing-masing daripada orang yang menyewakan dan orang yang menyewa itu adalah arusdu, harus pintar. Berarti seseorang yang mampu mengelola hartanya. Rusdu itu bukan orang yang sapih, bukan orang yang mahjur aleh, yang dikekang atas hidupnya, bukan. Kemudian wa adamul ikrohi, dan tidak ada paksaan. Gak boleh kamu maksa semisal, ayo HP tersebut, HP itu sewain ke saya, kalau enggak nanti saya bunuh. Oh, gak boleh. Ya, jadi harus tidak ada unsur pemaksaan. Jadi ijarah itu harus maklum. Wa kharaja bi maklumatin al jualah. Nah, maka terkecuali dengan bahasa maklum, yakni jualah. Jualah itu sayembara. Contohnya gimana? Gini. Barang siapa yang menemukan HP saya, maka akan saya kasih uang. Itu tidak maklum. Dalam artian gini, dengan cara apapun, yang penting HP-nya ada. Yang penting HP-nya ditemukan. Mau itu dengan cara kamu semisal di searching pakai Google, atau semisal langsung dicari secara manual, bebas. Yang penting HP-nya ada. Oh, berarti itu tidak maklum. Ya, kalau maklum kayak tadi, kalau maklum mah jelas. Contoh seperti cukur. Mang, tolong cukur rambut saya dengan harga 5.000. Berarti kan jelas. Pekerjaannya apa? Cukur. Ya. Gitu. Jadi pengecualian akad jualah atau sayembara. Kemudian
Wa kharaja bimaksudatin, dan terkecuali dengan bahasa maksudah adalah istijaru tupahatin lisamiha, menyewa apel untuk dicium aromanya. Nggak boleh. Apel. Ini apelnya saya sewa untuk apa? Untuk dicium aromanya. Cuma dicium doang. Gitu. Ya. Kenapa? Karena tujuan daripada apel itu bukan untuk dicium aromanya, tapi untuk dimakan. Untuk dimakan kan? Beli apel rata-rata buat apa? Buat dimakan, bukan untuk dicium aromanya. Makanya nggak boleh karena manfaatnya tidak maksudah. Gitu. Kemudian wa bi qabilatin lil badli, dan juga terkecuali dengan bahasa qabilah lil badli, bisa untuk diserah terimakan, yaitu manfaatul bud'i, manfaat akan farjinya wanita. Fal aqdu alaiha la yusamma ijaratan. Maka akad pada kemanfaatan budu, pada kemanfaatan farji wanita itu bukan dinamakan ijarah, tapi apa namanya? Akad nikah. Kalau itu dengan bahasa ankah tuka, wajah tuka, kobil tu, setelah kamu mengucapkan kobil tu, berarti secara otomatis kamu mempunyai hak kewenangan untuk manfaat wudu, manfaat farjinya wanita. Itu namanya apa? Akad nikah, bukan akad ijarah. Ya, makanya nanti di depan tidak boleh nikah itu dibatasi dengan waktu, yang dinamakan dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Boleh. Ya, saya nikahkan semisal Hindun kepadamu dengan mas kawin 10.000 rupiah dalam jangka waktu 1 bulan. Itu nggak boleh. Ya, nggak sah. Nikah mut'ah itu nggak sah. Kawin kontrak. Nggak bisa. Ya, itu ya. Manfaatul bud'i la yusama ijaratan. Kemudian, wa bil ibahati ijaratul jawari. Dan terkecuali dengan bahasa sesuatu manfaat yang dibolehkan adalah menyewa wanita muda atau amat lilwati untuk tujuan dijima. Gak boleh. Berapa satu malam? 200.000. Oh, gak boleh itu. Ya, gak boleh itu. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan. Manfaat pada wanita muda gak boleh lilwati. Ya, wabi iwadin, dan pengecualian dengan adanya pengganti, yakni al-i'aroh, meminjam. Kalau minjam kan sama, akadnya ala manfaatin, tapi tanpa ada pengganti. Kalau nyewa kan, nih saya sewa HP-mu berapa satu hari? 100.000. Oke. Kalau minjam HP lah. Ada ininya nggak? Ada uangnya nggak? Nggak ada, karena minjam. Tapi sama apa? Sama orang tersebut bisa memanfaatkan barang tersebut. Gitu. Ya. Kemudian, dan terkecuali dengan bahasa maklumin iwadul musakoh, terkecuali dengan bahasa maklum, yakni iwad akad musakoh. Kemarin tuh, kalau akad musakoh kan tidak jelas. Saya akad musakoh kepadamu dengan cara kamu mengurus pohon kurma ini dengan bayaran nanti dari hasil panen 1/2. Kan nggak jelas 1/2-nya itu berapa, karena panennya belum, tergantung panennya. Sedangkan dalam akad ijarah, iwadnya harus maklum. Saya sewakan HP kepadamu selama 1 hari dengan harga 100.000. Harus jelas. Itu. Walatasihu, dan tidak sah apa al ijaratu akad ijarah. Walatasihu, dan tidak sah apa al ijaratu akad ijarah illa bi ijabin, kecuali dengan ijab. Ka ajartuka, seperti lapad ajartuka, maknanya ajartuka, saya menyewa padamu. Ajartuka, saya menyewakan. Saya menyewakan padamu. Wa qabulin, dan qabul. Kastajartu, seperti lapad istajartu. Istajartu, saya menyewa. Saya menyewa. Wa dzakara, dan menutur siapa al-musannifu yai musannif. Dobitoma akan batasan perkara. Dobitoma akan batasan perkara, tasihu yang sah apa ijaratuhu, menyewa ma. Apa ijaratuhu, menyewa ma. Bikaulihi, dengan perkataan musannif. Wa kullu ma, dan bermula setiap perkara. Dan bermula setiap perkara amkana yang mungkin.
Kana yang mungkin apa al-intifa'u mengambil manfaat. Apa al-intifa'u mengambil manfaat bihi dengan ma'abaqoi ainihi beserta tetap ainnya ma'abaqoi ainihi beserta tetap ainnya kasti jari darin seperti menyewa rumah lisukna untuk ditempati wadabatin dan hewan lirukubi untuk ditunggangi sohat makasah apa ijaratuhu menyewakan wa ila dan jika tidak fala maka tidak wali sihati ijarotima dan tetap bagi sah menyewakan perkara. Dukiro yang ditutur apa surutun adapun syarat-syarat dakaroha yang menutur siapa musonib akan surut bikaulihi dengan perkataan musonib Idza quddirat ketika dibatasi apa manfaatuhu manfaatnya biaha di amro ini dengan salah satu dua perkara ima bimuddatin ada kala dengan waktu ka ajartuka saya menyewa padamu hadadaro akan rumah ini sanatan selama 1 tahun. Au amalin atau pekerjaan. Kas tajartuka seperti saya menyewamu litahito supaya kamu menjahit li bagiku hada sauba akan baju ini watajibu dan wajib apa al ujratu upah fil ijarati dalam akad ijarah binafsil akdi dengan hanya adanya akad wa itlaquha dan bermula mutlaknya ijarah itu yak tadi menetapkan apa itlak ta'jilal ujrati akan buru-burunya upah illa ayyus taroto kecuali jika disyaratkan pihak dalam ujroh pihak dalam ujroh apa at-ta'jilu nanti patakunu maka ada apa al ujratu upah itu muajjalatan nanti atau bahasa kebalikan dari kontan itu apa? Yanyuk nanti lah. Ina izin ketika itu. Ijarah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Berarti kalau ijab
ucapannya dari si mu'jir, orang yang menyewakan. Kalau qabul berarti dari mustajir, orang yang menyewa. Ijab ka'ajaratuka tuh. Saya menyewakan padamu, itu ijab HP ini dengan harga 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Qabul istajartu, saya menyewa HP ini padamu dengan harga 100.000 selama 1 hari. Gitu. Jadi tergantung siapa yang duluan ngomong. Kalau yang duluan ngomongnya semisal si pihak mu'jir, berarti si mustajir tinggal ngomong iya. Saya sewakan HP ini kepadamu dengan harga 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Kata mustajir, ya, udah cukup. Atau kalau yang ngomong duluannya si mustajir, berarti saya sewa HP-mu dengan harga 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Kata pemilik HP, kata si mujir, ya silahkan. Udah gitu. Jadi bukan berarti harus dua-duanya ngomong. Karena sudah pada maklum. Jadi diberi contoh ijab dan qabul itu, ya supaya jelas nanti yang ngomong pertamanya siapa. Pada qarol musannif, kemudian musannif menjelaskan dobitoma, akan batasan sesuatu tasihu ijaratuhu yang sah untuk disewakan, bikaulihi dengan perkataan musannif, wa kullu ma amkana al intifa'u bihi ma abaqai ainihi. Setiap hal yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi ain daripada bendanya, sohat ijaratuhu. Nah, ya, langsung ke depan. Maka sah menyewakannya. Contoh seperti apa? Kasti jari darin lisukna. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati. Itu rumah. Kontrak. Kontrak berarti contohnya. Saya sewakan rumah ini padamu dengan harga 1 juta per bulan. Itu namanya ijarah. Berarti yang disewakan apa? Rumah. Rumah. Bisa dialap manfaatnya. Ini ditempati. Ma'a bako ini tanpa mengurangi ain daripada rumah tersebut. Jadi kita nyewa rumah berarti hak kita itu cuma manfaatnya. Bukan barangnya, tapi manfaatnya. Kita boleh untuk menempatinya. Atau contoh yang kedua, wadabatin lirrukubi, atau menyewa hewan untuk ditunggangi. Berarti kalau zaman sekarang menyewa motor untuk dikendarai. Nyewa motor, nyewa mobil, ya, itu boleh. Kenapa? Karena manfaat yang maklum, kemudian ma'a baqoi ainihi, tanpa mengurangi daripada ainnya. Makanya nanti nggak boleh kamu menyewakan makanan. Boleh nggak? Sewa makanan, ya, nasi goreng disewa untuk dimakan, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena ainnya dimakan, nggak ada. Gitu. Sohat ijaratuhu, maka sah menyewakannya. Wa ila fala. Nah, maka jika tidak mungkin untuk diambil manfaat, maka itu tidak sah ijarahnya. Ya seperti barusan. Nyewa makanan untuk dimakan, nyewa minuman untuk diminum. Wali sihati ijarati madzukir, dan bagi keabsahan hal tersebut yang bisa diijarahkan, surutun dzakaraha biqaulihi, ada beberapa syarat yang dituturkan oleh musannif dengan perkataannya, idza quddirat manfaatuhu, sah, berbicara sah itu ketika manfaatnya dibatasi bi ahadi amroini, dengan salah satu daripada dua perkara. Jadi gak sah cuman ngomong gitu doang, saya sewakan motor padamu dengan harga 100.000, udah gitu doang. Itu gak sah. Kenapa? Karena tidak dibatasi. Makanya harus dibatasi dengan salah satu daripada dua perkara. Apa aja? Imma bimuddatin, ada kalanya dengan waktu. Contoh, ka'ajartuka hadadaro sanatan, saya sewakan padamu rumah ini selama 1 tahun. Berarti jelas gak berapa lamanya? Jelas, sanatan 1 tahun. Itu berarti dengan mudah. Berarti kalau contoh kayak tadi, HP 1 hari. Terus kalau seperti motor 1 hari. Kalau ngontrak berarti 1 tahun, kadang 1 bulan. Au amalin, atau dibatasinya dengan pekerjaan. Kasta jaratuka litahito li hadasau. Seperti gimana? Saya menyewamu untuk menjahitkan baju bagi saya.
Gitu. Berarti jasa ini mah contohnya kayak tadi sama tukang cukur. Bang bisa nyukur? Bisa. Tolonglah cukur nih kepala saya. Nanti dibayar berapa? 5.000, 10.000. Itu berarti kamu menyewa si Amang tukang cukur untuk mencukur rambut kamu. Berarti itu dibatasinya dengan apa? Dengan waktu atau dengan pekerjaan? Dengan bekerja, dengan pekerjaan, nggak boleh dengan waktu. Mang, saya sewa Amang untuk mencukur rambut saya dalam waktu 2 menit. Nggak boleh, itu nggak sah nantinya. Karena kalau pekerjaan, untuk mencukur itu dibatasi dengan pekerjaan. Seberesnya, mau itu yang kadang ada yang 1 jam, kadang ada yang cuma setengah jam, cuma 10 menit. Berarti kalau ini contohnya mah, seperti kamu tukang jahit. Bu, tolong jahitkan baju ini. Ya, tolong jahitkan baju ini. Berarti sampai kapan ngejahitnya? Sampai selesai, nggak boleh dibatas waktu. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus beres dalam waktu 1 jam. Kalau nggak beres gimana nanti? 1 jam baru setengah semisal. Nah, makanya itu nggak boleh. Jadi bisa dibatasinya, satu dengan waktu, yang kedua dengan amal atau pekerjaan. Watajibu al-ujratu fil ijarah, kemudian wajib menyerahkan upah di dalam akad sewa menyewa binafsil akdi, dengan hanya adanya akad. Jadi ketika kamu mengucapkan akad, maka otomatis ada kewajiban untuk membayar upah. Ya. Wa itlaquha, kemudian ketika ijarah dimutlakan, yak tadi ta'jilal ujroh, maka menetapkan bahwa si upahnya harus langsung diberikan. Kayak tadi, saya sewa HP ini padamu dengan harga 100.000. Maka itu harus langsung dibayar. Ila ayyustaroto fiha at-ta'jil. Kecuali kalau memang disyaratkan si upahnya itu nanti. Fatakunu al-ujro mu'ajjalatan hina izin. Maka berarti upahnya menjadi mu'ajjal. Jadi nanti ketika selesai menggunakannya. Kecuali disyaratkan. Bang, saya sewa motor selama 1 hari, tapi uangnya nanti ya setelah selesai. Ya, itu berarti disyaratkan. Jadi itu mah kamu pakai motornya selama 1 hari, setelah selesai baru dibayar. Tapi kalau semisal ngomongnya kamu dimutlakan, Mang, saya sewa motor Amang selama 1 hari dengan harga 100.000. Maka harus langsung dibayar. Kalau bahasa seperti itu. Kenapa? Karena tidak disyaratkan ketika ijarah dimutlakan, maka upahnya harus dikasih pada waktu itu juga. Nggak boleh nanti, kecuali kalau disyaratkan. Itu ya. Ini. Kecuali kalau disyaratkan baru. Jadi dalam akad sewa menyewa itu sebenarnya terbagi 2. Ada yang memang disewakannya itu berbentuk ain, barang, rumah, motor, HP. Ada yang berbentuk manfaat. Contoh apa? Tukang kuli bangunan, tukang cukur, ya, tukang urut, tukang bersih-bersih. Itu berarti yang disewakannya itu bukan berupa ain, tapi kemanfaatan dirinya. Gitu. Paham? Ada pertanyaan? Hah? Pertanyaan enggak? Oh, kemarin itu siapa yang nanya akad musyakoh itu kemarin? Hah? Kemarin pas malam ini Senin. Akad musyakoh selain kurma dan anggur itu boleh atau enggak? Kan? Jawabannya, akad musyakoh pada selain kurma dan juga anggur itu dibolehkan. Dengan catatan, si pohon yang selain kurma dan anggur itu memang dalam satu lahan. Satu lahan itu semisal ada kurma, anggur, dan pohon pisang. Maka pohon pisang itu bisa diikutkan pada akad musyakohnya pohon kurma dan juga pohon anggur. Jadi yang yang di akad musyakohkannya tetap kurma, tapi otomatis si pisangnya ikut. Ya, karena atabiu tabiun. Qaidahnya atabiu tabiun. Sesuatu yang ikut secara otomatis mengikuti apa yang diikutkannya. Yang di akad musyakohkannya kurma, dikarenakan di lahan itu ada pohon pisang, maka pohon pisang pun ikut di akad musyakohkan. Jadi kalau cuma pohon pisangnya doang, kalau cuma pohon kelapa doang itu nggak bisa. Ya,
Jadi harus ada kurma dan juga anggurnya. Wallahu a'lam. Rabbi naba'na bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qaratilana fidi, tawasalna bita'alumi, tawasalna bitalimi, antar dzukona wasi'a wa antar dzukona aman.